Sudah sama-sama berbaju oranye, Bribka Ricky Rizal dan Baradae kini berani hajar Ferdi Sambo. Bilang Sambo sempat lakukan hal ini sebelum habis di Brigadir J. Yang namanya korban itu adalah orang yang menderita karena kekerasan. Yang mati namanya Joshua Huta Barat. Ya, biasanya yang menghilangkan barang bukti itu adalah pelaku. Yang menghilangkan semua handphone itu namanya Putri Cendrawati. Dia mengganti semua handphone dari ajudannya. Pada tanggal 10, Komnas HAM mengatakan bahwa tidak bisa ditemukan pembicaraan sebelum tanggal 10. Siapa yang mengganti? Putri. Lalu ketika sekarang dia bersikap seolah-olah menjadi korban, tidak pernah ada korban di dunia ini yang menghilangkan semua barang bukti. Itu kelakuan pelaku yang menutupi kejahatannya. The moral of the story adalah tidak ada yang bisa dipercaya dari seorang pembohong yang sejak awal menjalankan senario yang dibuat oleh suaminya, bahwa namanya perempuan juga bisa berbohong, namanya perempuan juga bisa merencanakan pembunuhan. Yang namanya perempuan, Putri Candrawati, menjanjikan 1 miliar kepada Richard Eliezer, 500 juta kepada Ricky Rizal, 500 juta kepada Kuat Ma'ruf. Itu Putri Candrawati yang menjanjikan berdua bareng dengan suaminya. Percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Bahwa saya yang paling pokok adalah menginginkan penyidik memastikan, terutama peristiwa penembakan itu, siapa sesungguhnya yang melakukan penembakan. Terusnya itu terserah polisi yang berbuka, serahkan ke polisi ya yang mengolah. Itu udah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak usah mengelak. Nah, soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Pengakuan Bribka RR itu adalah tidak adanya peristiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ketika Joshua masuk, saat itu RR masih ada di luar ya, karena sedang membuka sepatunya. Tapi ketika Bribka RR masuk, terjadilah penembakan yang dilihat oleh Bribka RR adalah Baradae yang menembak Brigadir J. Jadi Bribka RR hanya melihat Baradae yang menembak Brigadir J. Misteri kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J perlahan mulai ada pencerahan. Meski begitu, terdapat banyak drama pada kasus yang melibatkan 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal atau Bribka RR, Richard Eliezer atau Baradae, Putri Candrawati, dan Kuat Ma'ruf. Instruksi menyesatkan Ferdi Sambo kepada para ajudannya untuk membantu menghabisi Brigadir J berbuah kesialan bagi mereka, termasuk Bribka Ricky Rizal dan Baradae. Kuasa hukum Bribka RR atau Ricky Rizal, Erman Umar, menyampaikan kesaksian Bribka Ricky Rizal yang saat itu menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak mati Brigadir J saat hari kejadian. Adapun Bribka Ricky Rizal lebih dulu dipanggil oleh Ferdi Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Candrawati di Magelang. Erman Umar mengatakan, saat itu Bribka Ricky Rizal mengaku tidak mengetahui apa-apa yang terjadi antara Putri Candrawati dan Brigadir J. Dipanggil, dia ditanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini ibu dilecehkan. Dan itu sambil nangis dan emosi, kata Erman saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta pada Jumat.
Lebih lanjut, Bribka Riki Rizal mengaku saat ditanya oleh Ferdi Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J saat dipanggil. Bribka Riki Rizal ditanyai kesanggupannya untuk menembak Brigadir J, namun ia menolak lantaran tak kuat mental dan justru dia diminta memanggil Baradae. Kamu berani nembak Yosua? Dia bilang, saya nggak berani pak, saya nggak kuat mental, nggak berani pak. Ya sudah, kalau begitu kalau panggil Richard, kata Erman menirukan percakapan Bribka Riki Rizal dan Ferdi Sambo. Tak hanya itu, Bribka Riki Rizal juga mengaku melihat Ferdi Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka Riki Rizal mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun Bribka Riki Rizal mengetahui bahwa Kuat Ma'ruf dan Brigadir J memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Saya melihat bapak menangis. Nggak biasa begitu kan? Tapi saya nggak tahu kejadian di sana, kata dia. Berlawanan Baradae. Sosok Richard Eliezer atau Baradae sempat mengungkap fakta menjelang eksekusi Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 8 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Sosok Barada Richard Eliezer atau Baradae, kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, mengungkapkan fakta terbaru terkait klaimnya tersebut. Diketahui Baradae mengaku sempat berdoa setelah mendapat perintah Irjen Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Roni mengatakan bahwa kliennya telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Dalam keterangan Roni, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, yang kini menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh Bribka Riki Rizal. Itu kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah sempat ke toilet berdoa, kata Roni seusai dihubungi pada Kamis. Kelima tersangka disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 dan 56 tentang ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup dan atau selama-lamanya 20 tahun. Roni juga menjelaskan, Baradae terkejut-kejut ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya, Bribka Riki Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Iya, Baradae sempat berdoa, katanya. Roni Talapesi juga menapik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar bahwa kliennya tersebut menelpon setelah mendapat perintah Ferdi Sambo. Nggak ada yang dihubungi. Kemarin disampaikan pengacara lama Dioli Payumara itu hoax, katanya. Aku tak lihat pembersihan darah. Dalam kesempatan yang sama, Roni Talapesi juga menjelaskan jika Baradae tidak melihat proses pembersihan darah Brigadir J setelah dieksekusi. Roni mengatakan, setelah menembak dan mengeksekusi Brigadir J, Baradae langsung menjauh dari tempat kejadian perkara atau TKP. Klien saya gak lihat pembersihan darah, kata Roni seusai dihubungi. Adapun proses pembersihan darah itu diduga dilakukan salah satu asisten rumah tangga atau ART atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Roni mengatakan, Baradae sempat terkejut setelah mengetahui Brigadir J tewas. Oleh karena itu, dia mengatakan kliennya tersebut tidak mengetahui adanya proses pembersihan darah Brigadir J. Kan dia syok waktu itu, jadi gak lihat. Jelasnya. Dilansir dari kanal YouTube viva.co.id, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK,
Susilani Tias pada Rabu 31 Agustus mengungkap fakta peran Baradae dilakukan oleh pemeran pengganti. Dalam tayangan video tersebut, Baradae disebut marah karena cerita Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya berbeda dengan kejadian sebenarnya. Bahkan tersangka Richard Eliezer atau Baradae sempat marah kepada Ferdi Sambo dan meminta peran pengganti untuk memperagakan beberapa adegan pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan Ferdi Sambo berbeda. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan versi Ferdi Sambo berbeda. Informasi ini sekaligus menepis ketakutan Baradae untuk berhadapan dengan Ferdi Sambo. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Roni Talapesi yang memastikan kliennya, Baradae tidak gentar untuk berkata jujur. Tayangan video YouTube tersebut juga menjelaskan bahwa Wakil Ketua LPSK Susilani Tias pada Rabu lalu menjelaskan bahwa amarah Baradae dalam rekonstruksi di rumah pribadi di Magelang dan rumah dinas karena para tersangka lain juga melakukan adegan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Akibatnya Baradae enggan memperagakan beberapa adegan yang digantikan dengan orang lain. Sebelumnya rekonstruksi pembunuhan Brigadir J telah selesai dilakukan di 3 lokasi berbeda. Seluruh proses rekonstruksi digambarkan dengan 78 reka adegan di Magelang, rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3 dan rumah dinasnya Duren 3 Jakarta Selatan. Atas peristiwa nahas tersebut, penyidik telah menetapkan 5 tersangka: Baradae, Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.